Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali bersama saya Mona Azarinisa dalam kanal siaran Kitab Pemerintah. Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih dalam sidang Kabinet Paripurna pertama di kantor Presiden Jakarta. Presiden memberikan arahan hingga mengingatkan jajaran menterinya untuk bekerja dengan baik bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas memberikan arahan bagi para menterinya dalam rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam rapat yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam, poin-poin penting arahan Presiden bagi para menteri yakni bersikap tegas kepada bawahan dengan tak ragu mencopot atau mengganti jika tidak menunjukkan kinerja baik selama menjabat. Presiden juga menekankan tidak ada pejabat yang kebal hukum di bawah kepemimpinannya. Presiden meminta agar jajarannya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Presiden juga meminta para menterinya tidak membuat proyek mercusuar pada pemerintahannya dan meminta Menteri PPN memastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian lembaga memberikan kontribusi baik bagi rakyat Indonesia. Program makan siang bergizi gratis merupakan program unggulan Presiden Prabowo, sehingga dalam rapat ini Presiden meminta para menterinya yang tidak mendukung program tersebut untuk mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih. Ya, ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Presiden RI ke-8 ini juga meminta para menteri dapat memastikan berjalannya program-program yang telah ditetapkan, seperti mewujudkan program swasembada pangan untuk kemandirian bangsa, kemudian hilirisasi yang menjadi kunci kemakmuran sebuah bangsa. Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghapuskan anggaran tak penting dari pagu kementerian lembaga untuk kegiatan yang bersifat seremonial dan tidak memberikan nilai tambah perekonomian. Sementara bagi penegak hukum, Presiden meminta para pimpinan aparat Polri, Jaksa, BIN untuk fokus menangani judi online, narkoba, dan korupsi, sehingga menghadirkan pertahanan yang kuat bagi demokrasi di Indonesia berjalan baik. Ini semua harus ditopang oleh pertahanan yang kuat, penegakan hukum yang tidak ragu-ragu. Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus ancaman yang berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Pemirsa, swasembada pangan dan energi satu dari visi Astacita program Presiden Prabowo Subianto bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Presiden menegaskan swasembada pangan menjadi prioritas dan mutlak demi menjamin pangan masyarakat dalam negeri terpenuhi.
Penegasan swasembada pangan dan energi mutlak dan prioritas disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna pertama Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta jajaran menterinya memanfaatkan sumber daya alam Indonesia yang melimpah dengan sangat baik demi kepentingan dalam negeri. Swasembada pangan dan energi dibutuhkan mengingat kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu sehingga Indonesia harus mampu mandiri kedua hal itu. Presiden meminta jajaran menterinya memanfaatkan swasembada pangan dan energi melalui program hilirisasi. Hilirisasi sumber daya dinilai menjadi kunci agar Indonesia mampu memanfaatkan dan memaksimalkan hasil dari kedua sumber daya tersebut. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan pada pidato saya di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada hari pelantikan saya. Kita harus swasembada pangan. Itu prioritas dasar karena situasi global. Perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjawab isu larangan doorstop atau wawancara cegat dengan Menteri Kabinet Merah Putih bagi wartawan di area Istana Kepresidenan Jakarta. Hasan menyebut wartawan masih boleh melakukan wawancara cegat seperti di era Presiden Joko Widodo dengan catatan Presiden tidak sedang dalam rapat kabinet. Usai melakukan sidang Kabinet Paripurna pertama Kabinet Merah Putih pada Rabu 23 Oktober 2024, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meluruskan isu larangan wartawan melakukan wawancara cegat di Istana Kepresidenan Jakarta. Hasan mengatakan wawancara cegat atau doorstop tetap dapat dilakukan sebagaimana era Presiden Joko Widodo. Namun dengan catatan Presiden Prabowo sedang tidak menggelar sidang Kabinet Paripurna. Sesi wawancara keterangan pers jika terdapat sidang Kabinet Paripurna akan dilakukan melalui satu pintu atau melalui Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Namun jika Presiden Prabowo dan para menteri menggelar rapat terbatas atau internal, maka para menteri dapat berbicara secara leluasa dalam wawancara cegat atau wawancara lainnya di area kepresidenan. Boleh, tapi kalau untuk rapat kabinet ini, hari ini yang diperintah untuk bicara ke wartawan itu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu biasa aja, itu aturan aja. Tapi untuk hari ini aja ya? Untuk hari ini? Iya. Hari ini aja? Iya kan nanti ditentukan, kalau untuk habis rapat terbatas nanti, ya kan? Menteri-menteri kan mungkin aja bisa, gitu. Nanti untuk biar satu pintu aja, karena tadi panjang. Arahan Presiden kan panjang sekali, jadi kesimpulannya sudah kita buatkan, dan itu keluar dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pembekalan menteri dan kepala lembaga selama 3 hari ke depan di Akademi Militer Magelang bukanlah kegiatan ospek atau militerisme, melainkan untuk membentuk kerjasama tim yang baik. Dengan begitu, Presiden berharap para menteri dan kepala lembaga bisa melakukan koordinasi dengan lebih dekat selama bertugas 5 tahun ke depan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan bahwa pembekalan untuk para menteri dan kepala lembaga negara di Akademi Militer Magelang bukanlah kegiatan ospek atau militerisme, melainkan untuk menjalin kebersamaan, persatuan dan kesatuan untuk membangun kerjasama tim selama 5 tahun ke depan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam arahan Presiden Prabowo dalam rapat Kabinet Paripurna Perdana di Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan, dengan terbangunnya kerjasama tim, Presiden berharap para menteri dan kepala lembaga bisa melakukan koordinasi dengan lebih dekat. Adapun Akmil Magelang, Jawa Tengah dipilih sebagai tempat pembekalan para menteri dikarenakan kota ini merupakan simbol perjuangan dan heroisme, serta menjadi daerah sentra perlawanan pada masa penjajahan, sesuai dengan nama Kabinet Merah Putih yang melambangkan sikap patriotisme menjadi inti dari perjuangan kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hasan Nasbi juga menjelaskan bahwa selama 3 hari ke depan, para menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga yang mengikuti kegiatan pembekalan akan mendapat seragam untuk gerak badan sebagai tanda kekompakan selama pembekalan berlangsung. Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa besok akan ada kegiatan di Magelang untuk menggembleng para menteri, tapi beliau bilang tidak usah takut, ini bukan ospek atau militerisme, ya.
ini untuk kebersamaan, keguyuban, untuk melakukan team building, dan untuk melakukan koordinasi-koordinasi antar kementerian dan lembaga. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.